Yesus di Bible cerita ke anak-anaknya nggak ditulis ya. Seperti pada umumnya, anak-anak usia 12 tahun mereka bersekolah seperti tradisi Yahudi pada waktu itu. Yesus usia 12-30 tahun, dia melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan pada usia anak-anak Yahudi pada waktu itu. Kenapa neraka itu ada? Jawabannya adalah neraka diciptakan untuk iblis. Matius 25 ayat 41. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, "Hai orang-orang yang terkutuk, enyalah daripadaku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi iblis dan para malaikatnya." Makin seru ya ngobrolnya. Nah, Kisha juga penasaran nih. Kan Tuhan itu kan mati di atas kayu salib buat kita semua. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang menghina kita saat kita mengikuti Kristus? Nah, masih banyak orang yang menghina kita karena Yesus sendiri pun sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia juga dihina. Untuk jawab pertanyaan ini, Pastor mau cerita nih tentang dasar kebencian itu muncul. Kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Manusia jatuh dalam dosa, kemudian tidak mengenal lagi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nggak memiliki kerinduan yang Tuhan sudah tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Di Roma ditulis begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang memahami, tidak ada seorang pun yang mencari Elohim. Semua orang telah menyimpang, mereka semua telah menjadi tidak berguna. Jadi manusia sudah dikuasai dengan roh-roh jahat. Ketika Yesus hadir untuk menyelamatkan, memulihkan, memberkati, maka kuasa jahat ini nggak suka sama Yesus. Bahkan Bible berkata Herodes, ketika Herodes mendengar Yesus mau dilahirkan, Herodes ini memerintahkan untuk membunuh semua bayi di Bethlehem untuk menghabisi Yesus. Jika dunia ini membenci kamu, ketahuilah, Yohanes 15 ayat 18, bahwa sebelum membenci kamu, ia telah membenci Yesus. Jadi ingat, kalau ada teman-teman atau siapapun yang membenci kita, ketahui bukan mereka membenci kita, tetapi mereka membenci Yesus yang kita percayai. Pastor, sebenarnya ya, ini pertanyaannya masih banyak banget ditimpan dari teman-teman Kesha. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, sebelum Kesha tutup podcast hari ini, Pastor Gary boleh kasih pesan untuk kesayangan Tuhan Yesus agar kesayangan Tuhan Yesus, anak kids itu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Amin, amin. Nah, untuk kita bisa menjadi dekat dengan Tuhan, sebetulnya Bible berkata kita dengan Yesus itu sangat dekat sekali. Bahkan Tuhan Yesus itu lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Bahkan Bible juga berkata kita dalam Yesus sudah menjadi satu sebagai warga surga. Tipsnya yaitu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan punya hubungan intimasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Wah, pesannya bagus banget. Semoga Kesha sama kesayangan Tuhan Yesus bisa belajar dan menerapkan pesan yang tadi ya. Amin. Nah, pertanyaan terakhir ya. Terakhir doang. Nah, ada tips gak sih biar kita bisa baca Bible dengan disiplin? Baca Bible dengan disiplin. Mendisiplinkan diri tipsnya ya. Untuk baca Bible mungkin bisa dimulai dengan satu pasal setiap hari. Di Amsal atau di Mazmur atau di pasal kitab-kitab Bible yang lain yang kids suka. Dan bukan hanya baca Bible, yang kedua yaitu perlu mendisiplinkan diri untuk menyanyikan puji-pujian. Di YHS Kids ada tayangan Selamat Malam Yesus. Kids juga bisa mengikuti tayangan itu sebelum tidur sambil bernyanyi memutar lagu rohani. Oke, terima kasih ya Pastor. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing-sharingnya, terima kasih atas pesannya ya. Tuhan Yesus memberkati Pastor Gary, keluarga dan pelayanan Pastor Gary ya. Amin. Sampai di sini dulu ya kesayangan Tuhan Yesus. Yesua HaMashiach bless you. Dadah.